Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, izinkan pada kesempatan ini kita akan mengupas sekilas berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid secara pengertian adalah sholat sunat 2 rakaat yang dilakukan jika orang tersebut memasuki masjid Allah karena dia akan menghormati masjid Allah itu. Sebelum kita sampaikan panjang lebar, karena sholat tahiyatul masjid ini berkaitan dengan ibadah khusus, maka wajib hukumnya kita mengetahui dalilnya. Qaidah fikih mengatakan al aslu fil ibadati al butlanu. Pada dasarnya semua ibadah khusus itu hukumnya haram atau dosa, hatta yakuma dalilun alal amri, sehingga wajib hukumnya mengetahui dasar yang memerintahkan. Karena itu kita akan menyampaikan 2 dalil yang berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Lebih khusus akan saya sampaikan dari kitab Sahih Muslim dari 2 perawi. Yang pertama kita sampaikan an Abi Qatadah sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Qatadah, dia berkata, dakhaltul masjidah, aku Abu Qatadah masuk ke dalam masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, dan di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Dohronian nasi, duduknya Rasulullah itu ada di tengah-tengah manusia atau orang banyak. Fajalastu, maka aku terus duduk. Faqala, melihat aku duduk ini, Rasul, aku Abu Qatadah duduk, maka Rasul memberikan komentar atau sabdanya, ma mana'aka antarka'a, apa, perkara apa yang menyebabkan kamu Abu Qatadah meninggalkan sholat qabla antat selisa, sebelum kamu duduk di dalam masjid Allah ini. Faqala, maka aku berkata, ra'aituka, aku melihat paduka, aku melihat engkau ya Rasul, jalisun, dalam posisi duduk, wanasu, dan aku melihat manusia, orang-orang banyak, julusun, mereka duduk semua. Faqala, maka Rasul memberikan nasihat sabdanya jadi dalil sholat tahiyatul masjid, idza dakhaltul masjidah, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, falayat selis, maka janganlah duduk, hatta yarka'a raq'ataini, sehingga kamu sholat terlebih dahulu sebanyak 2 rakaat. Dalil pertama ini bersifat umum, yaitu kapan saja kita masuk ke dalam masjid maka dituntun oleh beliau sholat 2 rakaat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Dalil yang kedua berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid jika berada dalam keadaan ibadah sholat Jumat. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu an qala, dari sahabat Jabir Abdullah radhiyallahu an,
beliau berkata, Ja'a Sulaikun al-Ghadafaniyu, telah datang sahabat Sulaik al-Ghafani yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu, dan di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam posisi duduk, sedang dalam posisi berkhutbah. Fajalasa, maka dia Sulaik terus duduk. Faqala, maka melihat peristiwa seperti ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terus memberikan sabdanya, ya Sulaik, kum farka raq'ataini wa tajawaz fihima. Ya Sulaik, berdirilah kamu, sholat 2 rakaat dan ringankanlah rakaat dari keduanya. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW melengkapi dalilnya sebagai dalil penyelenggaraan sholat tahiyatul masjid. Beliau mengatakan, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati, apabila salah seorang dari kalian masuk di hari Jumat atau di dalam ibadah Jumat, wal imamu yahtubu, dan kondisi imam sedang berkhutbah, farka raq'ataini fal tajawaz fihima. Rasul terus bersabda, sholatlah kamu Sulaik 2 rakaat dan ringankanlah dari rakaat itu keduanya. Dari 2 dalil yang kedua ini kita dapat memahami, dalam posisi khotib sedang berkhutbah saja, Rasulullah memerintahkan jamaah yang baru saja datang bukan langsung duduk, melainkan harus mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Jelas sudah 2 dalil. Yang pertama tentang dalil tahiyatul masjid yang sifatnya umum kapan saja, sedangkan yang kedua, begitu sangatnya Rasul menuntun pada kita sampai ketika khutbah saja masih disuruh untuk sholat tahiyatul masjid lebih dulu, barulah duduk. Dengan demikian kita dapat menarik satu simpulan tentang tata cara sholat tahiyatul masjid. Pertama, jika kita masuk dalam masjid yang menggunakan jam elektrik seperti ini, maka kita mengikuti jam elektrik itu. Jika kita sholat 2 rakaat itu 2 menit, maka jam elektrik itu menunjukkan 1 menit, maka tidak perlulah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tetapi cukup berdiri menunggu iqamah datang dan kita masuk sholat tahiyatul masjid ada dalam posisi sholat fardu yang ditegakkan sebagaimana berikut. Yang pertama, jika jamaah datang ke masjid dan masjid itu menggunakan jam elektrik menunjukkan tinggal 1 menit, sementara kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 menit, maka cukuplah menunggu iqamah itu datang dan kita masuk pada sholat wajib yang ditegakkan. Maka sholat tahiyatul masjid bisa langsung masuk sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, atau sholat isya. Namun jika jam elektrik itu menunjukkan 3 menit misalnya, sementara kita mengerjakan 2 menit, maka kita bisa masuk pada sholat rawatib yang sifatnya qobliyah. Misalnya qobliyah subuh yang disebut dengan sholat fajar, maka sholat tahiyatul masjid yang sifatnya ghair maksudah masuk di dalam sholat fajar. Sholat duhur bisa qobliyah sholat duhur, demikian juga baik yang sifatnya mu'akkad maupun yang sifatnya ghair mu'akkad.
Namun jika kita lihat pada jam elektrik itu 5 menit, maka kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu sendiri ditambah dengan sholat rawatib yang sifatnya qobliyah. Terakhir saya sampaikan, jika Anda datang pada waktu sholat Jumat dan sholat Jumat itu akan diselenggarakan adzan, maka tidak perlu menunggu adzan atau menjawab adzan atau menirukan adzan, melainkan bersamaan dengan adzan itu kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid dengan niat kita lebih utama mendengarkan khutbah daripada menjawab adzan. Demikian yang kita sampaikan tentang sholat tahiyatul masjid dan tata cara mengerjakannya, supaya kita bisa memahami, menjalani berdasarkan sunnah dengan dalil-dalil yang sudah jelas menuntunnya. Demikian para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, semoga kita diberikan hidayah untuk memiliki kemampuan. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.